Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mila Rofiana, NIM 036 dari kelas Keamanan Informasi C. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah Keamanan Informasi yang akan membahas tentang jurnal yang berjudul Akses Kontrol Kotak Kunci Ruang Kelas berbasis smartphone Android. Pembahasan yaitu pendahuluan, sistem yang digunakan, metodologi, hasil dari pembahasan, kesimpulan, dan yang terakhir adalah referensi. Selanjutnya, abstrak. Perkembangan Android menjadi sebuah sistem operasi pada smartphone yang digunakan hampir seluruh penjuru dunia. Salah satunya adalah diaplikasikan sebagai kotak tempat penyimpanan kunci, sehingga dengan memanfaatkan sistem operasi Android, monitoring pengguna atau peminjam kunci dapat dilakukan dengan mudah. Hasil dari pengujian fungsi menunjukkan bahwa kotak penyimpanan kunci bekerja secara baik, dan monitoring menggunakan website sudah bisa dilakukan, sehingga data dari monitoring yang didapat adalah real-time. Pembahasan yang pertama yaitu pendahuluan. Dewasa ini, perkembangan teknologi sangat pesat, salah satunya pada bidang otomasi. Hampir semua mesin sekarang sudah serba otomatis, baik di industri maupun di dunia pendidikan. Perkembangan teknologi otomasi didasari dengan munculnya sistem mikroprosesor atau mikrokontroler. Mikrokontroler yang ada saat ini sudah mempunyai banyak tipe, mulai dari yang sederhana hingga yang canggih. Smartphone Android. Perkembangan Android menjadi sebuah sistem operasi telepon pintar yang paling banyak digunakan di dunia. Sistem ini diaplikasikan di beberapa device elektronik seperti robot, kunci pintu, pintu gerbang, dan device elektronik lainnya. Selanjutnya, sebagian besar ruang kelas untuk mahasiswa jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Batam tersebar di beberapa gedung dan lantai. Semua pintu di ruang kelas tersebut masih menggunakan kunci manual, sehingga ketika kelas akan dimulai, dosen atau mahasiswa harus mengambil kunci. Maka, untuk mengurangi permasalahan tersebut, diperlukan tempat penyimpanan kantong kunci yang bisa diakses menggunakan smartphone dan database. Penggunaannya juga bisa dimonitoring setiap saat. Selanjutnya, pembahasan yang kedua, yaitu sistem yang digunakan. Dalam penelitian, sistem yang digunakan terdiri dari perangkat keras atau hardware, elektrikal, perangkat lunak atau software. Perangkat keras yang digunakan dalam penelitian ini meliputi power supply, microcontroller, Arduino Uno, relay, modul Bluetooth, magnetic clock, dan handphone Android. Selanjutnya yaitu blok diagram. Adapun blok diagram untuk perangkat keras yang digunakan ditunjukkan pada gambar di samping. Sedangkan pengertian blok diagram itu sendiri adalah diagram dari sebuah sistem, di mana bagian utama atau fungsi yang diwakili oleh blok dihubungkan dengan garis yang menunjukkan hubungan dari blok. Selanjutnya yaitu perancangan elektrikal atau wiring pada sistem. Yang pertama, relay. Relay adalah saklar atau switch yang dioperasikan secara listrik dan merupakan komponen elektromekanikal. Yang kedua, magnetic clock. Magnetic clock yaitu penggunaan elektromagnetis untuk mengunci pintu ketika ia memiliki energi. Yang ketiga, Arduino Uno, yaitu board mikrokontroler berbasis Atmega 328 datasheet. Penjelasannya,
Wiring merupakan sesuatu yang penting karena juga menjadi salah satu faktor jalan atau tidaknya sistem yang dibuat. Ini adalah tampilan mekanik dari kotak penyimpanan kunci. Bagian mekanik. Selain perangkat keras dan perancangan elektrikal, bagian mekanik juga merupakan bagian yang penting. Pemilihan bahan dan desain mekanik dari perangkat yang dibuat juga menentukan kualitas serta efisiensi perangkat. Desain mekanik ini memberikan informasi mengenai bentuk dan ukuran kotak penyimpanan serta letak perangkat kontrolnya. Pembahasan yang ketiga yaitu metode penelitian. Ini adalah diagram alir sistem tempat penyimpanan kotak kunci. Ini adalah alur proses penggunaan tempat penyimpanan kotak kunci berbasis Android. Penjelasannya yaitu yang pertama, dimulai dengan registrasi pengguna menggunakan smartphone Android dengan memasukkan data yang diminta. Setelah registrasi berhasil, pengguna melakukan login. Jika login berhasil, maka akan dilakukan pengiriman data ke database oleh sistem. Jika Bluetooth sudah terhubung, pengaktifan relay pada kotak penyimpanan kunci sudah bisa dilakukan menggunakan menu yang ada di smartphone Android. Pada saat meletakkan kunci kembali ke kotak penyimpanan, alur prosesnya sama dengan pengambilan kunci di dalam tempat penyimpanan. Selanjutnya adalah pembahasan yang keempat, yaitu hasil dan pembahasan. Penjelasannya yaitu dalam penelitian ini, aplikasi yang digunakan adalah aplikasi Inventor. Tampilan login terdiri dari username dan password. Jadi, untuk melakukan akses dan menggunakan tempat penyimpanan kunci ini harus registrasi dulu, sehingga hanya pengguna yang sudah melakukan registrasi dan disetujui yang bisa mengakses tempat penyimpanan kotak kunci tersebut. Registrasi dan sistem password yang diterapkan ini juga digunakan sebagai pengaman sehingga tidak semua orang bisa akses tempat penyimpanan ini. Tampilan home terdiri dari nama, NIK, gender, nomor handphone. Kemudian ini adalah tampilan login pada smartphone Android. Dan ini adalah tampilan home pada smartphone Android. Sistem komunikasi antara smartphone dan perangkat keras atau sistem kontrol yang ada di kotak kunci dilakukan dengan menggunakan Bluetooth. Data yang disimpan dalam cloud dan bisa diakses melalui jaringan, sehingga data bisa diakses secara real time dimanapun selama ada jaringan. Hasil pengujian fungsi aplikasi Android. Pengujian aplikasi dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui aplikasi yang digunakan sudah berfungsi dengan baik atau belum. Di sini semua hasil pengujiannya berhasil. Hasil pengujian aplikasi Android terhadap perangkat keras. Pengujian terhadap tampilan data juga dilakukan. Tampilan data ini bisa diakses menggunakan internet sehingga proses monitoring data bisa dilakukan di mana saja selama ada jaringan internet. Kesimpulan, tempat penyimpanan kotak kunci berbasis smartphone Android sudah berhasil dibuat. Hasil pengujian seperti pengujian aplikasi terhadap perangkat keras, dan pengujian tampilan data di website menunjukkan bahwa sistem sudah berjalan dan berfungsi dengan baik. Dengan membuka website, data pengguna atau pemakai tempat penyimpanan kotak kunci bisa langsung dilihat secara real time. Yang terakhir adalah referensi.
Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.